أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa la fahma lana illa ma alhamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma harisna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlika wa rahmatika wa ghazaini ilmika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas curahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Khususnya adalah Allah beri kenikmatan kepada kita untuk kita bisa berzikir, ingat kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, untuk kita bisa mengkaji ilmu agama, yaitu amalan-amalan yang mendatangkan kebahagiaan yang abadi dunia dan akhirat. Amalan-amalan yang mendatangkan kesenangan dunia dan akhirat, karena ini adalah amalan-amalan yang mendatangkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah amalan-amalan yang mendekatkan kita kepada rahmatnya Allah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna rahmatallahi garibum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah, caranya satu, yaitu dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan berzikir, ingat kepada Allah. Orang yang ingin mendapatkan rahmatnya Allah tapi tanpa ibadah, tanpa berzikir, maka jauh dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba yang mendapatkan rahmatnya Allah tidak akan mendapatkan bencana, tidak akan mendapatkan musibah, tidak akan mendapatkan celaka dunia dan akhirat. Mengapa? Karena mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang kita cari selalu adalah rahmatnya Allah. Orang yang mendapatkan rahmatnya Allah itu akan diamankan oleh Allah dunia dan akhirat, akan dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kita Qalal Musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, yaitu kita mengkaji sebelumnya tentang fadilah-fadilah daripada bertaubat. Taubat itu adalah amalan yang menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Orang bisa selamat adalah dengan bertaubat. Jadi orang bisa selamat bukan dengan cara tidak berbuat dosa, karena tidak ada orang yang selamat daripada perbuatan dosa. Jadi cara untuk bisa selamat adalah dengan bertaubat kepada Allah. Sebelumnya kita kaji, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah perintahkan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kalian semuanya, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu mendapatkan kemenangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mendapatkan keselamatan dari Allah dunia dan akhirat, untuk mendapatkan kemenangan dari Allah dunia dan akhirat, bukan dengan cara tidak punya dosa.
Karena tidak ada orang yang selamat, tidak ada orang yang tidak berbuat dosa. Pasti semua orang berbuat dosa, ya, kecuali para nabi dan para rasul. Makanya dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata'un, ya, wa khairul khata'in at-tawwabun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua anak Adam itu berbuat salah. Semua anak Adam itu pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertobat kepada Allah. Jadi sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun dosanya, tapi kalau bertobat itu diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat, diberi kemenangan oleh Allah dunia dan akhirat. Lalu sebelumnya kita mengkaji bahwa syarat-syarat sahnya taubat, taubatan nasuha, taubat yang tulus, yang murni adalah taubat yang diterima oleh Allah. Syaratnya itu adalah 3 yang sebelumnya kita kaji. Yang pertama adalah harus ada an-nadmu, yaitu menyesal. Harus ada penyesalan, menyesal karena telah berbuat dosa. Bukan menyesalnya itu karena mendapatkan kerugian. Misalnya orang suka mabuk misalnya, atau memakan makanan yang haram, atau obat-obatan yang terlarang, lalu menjadi sakit. Menyesalnya karena sakit, ya, ini tidak diterima oleh Allah. Atau misalnya main judi kalah baru menyesal, menyesalnya karena habis duitnya, itu tidak diterima oleh Allah. Jadi menyesalnya itu karena telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, syarat sahnya taubat adalah al-igla'u anid dzambi, yaitu menjauhkan, melepaskan dirinya dari dosa tersebut. Sambil main judi sambil taubat istighfar, ya, sambil maksiat sambil istighfar, tidak diterima oleh Allah. Jadi harus melepaskan dirinya dari dosa tersebut, baru bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah al-azmu, berniat. Harus ada niat untuk tidak kembali melakukan dosa itu lagi seumur hidupnya. Walaupun ternyata setelah itu melakukan dosa itu lagi yang sebelumnya sudah diampuni oleh Allah, yang penting gak ada niat untuk mengulang. Kalau orang tobat tapi ada niatan untuk mengulang, nah sekarang saya tobat, ya, kalau udah diampuni dosanya nanti saya ulang lagi, ini gak diterima oleh Allah. Jadi harus yang penting niat dulu, niat untuk tidak kembali mengulang dosanya lagi. Itu dosanya diampuni oleh Allah. Jika ternyata mengulang, yang sekarang tobat lagi kepada Allah, yang dulu sudah diampuni oleh Allah. Maknanya apa? Jangan pernah berputus asa, berhenti untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dijelaskan, wa hadhihi thalathu la budda minha fi taubati minadz dzunubi allati takunu bainal abdi wa baina rabbih. 3 syarat ini adalah harus di dalam bertobat dari dosa-dosa, yaitu dosa antara hamba dengan Tuhannya. Jadi 3 syarat taubat ini adalah dosa antara Allah dengan hambanya. Wa yazidu 'alaiha syartun rabi'un fi dzunubi allati takunu bainal 'abdi wa baina ghairihi minal ibadi. Lalu ditambah syarat yang keempat di dalam dosa antara hamba dengan yang lain dari hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dosanya itu antar sesama manusia, ditambah dengan syarat yang keempat. Kalau dosanya itu dengan Allah langsung, cukup 3 syarat taubat ini. Tapi kalau dosanya dengan orang lain, ditambah syarat yang keempat. Apa itu syarat yang keempat? Wa bayanu dzalika, penjelasannya itu adalah
annahu in zalama ahadan minal adamiyyin fi nafsin au irdin au malin. Misalnya menzalimi salah seorang daripada manusia, baik itu menzalimi di dalam dirinya atau di dalam kehormatannya atau di dalam hartanya, wajib alaihi ayurda haqqahu ilaihi bitamkinihi minal qisasi fil madzalimil irdiyah. Wajib baginya untuk mengembalikan hak orang tersebut. Bagaimana? Dengan menyerahkan dirinya di dalam dari al-qisas, menyerahkan dirinya untuk dihukum pidana kalau kezalimannya itu di dalam badannya, ya, dirinya, misalnya melukai orang lain atau misalnya membunuh, naudzubillah min dzalik, ya, itu cara taubatnya itu harus dengan menyerahkan dirinya untuk dihukum pidana, kecuali kalau seandainya dimaafkan oleh orang itu, atau misalnya kalau membunuh dimaafkan oleh ahli warisnya. Tapi kalau tidak dimaafkan, cara taubatnya itu agar diampuni dosanya, menyerahkan dirinya untuk dihukum pidana, baru taubatnya, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang misalnya melukai orang lain, ya, memukul orang lain, ya, apalagi sampai membunuh, nggak akan diampuni dosanya walaupun sudah bertobat-tobat dengan sungguh-sungguh sampai menangis darah sekalipun. Tapi kalau tidak menyerahkan dirinya, nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilahnya kalau dosa sesama hamba, sesama manusia, itu Allah lepas. Ya, kalau sudah dimaafkan oleh orang itu atau dibalas atau dihukum pidana, baru diterima tobatnya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebenarnya dosa sesama manusia itu lebih berat daripada dosa dengan Allah Subhanahu. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita kepada Allah, kita minta ampun sekali, tobat sekali, semuanya diampuni oleh Allah. Tapi kalau dosa dengan orang lain, kalau tidak dimaafkan, tidak kita tidak menyerahkan diri kita, tidak dihukum pidana, nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih bahaya. Wa raddul madzalim al-maliyah, dan jika kezalimannya itu di dalam harta, wajib mengembalikan hartanya, baru dosanya diampuni oleh Allah. Mengambil, mencuri harta milik orang lain, nggak akan diampuni oleh Allah walaupun taubatnya puluhan tahun, ya, minta ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya, nggak akan diampuni oleh Allah sampai mengembalikan harta milik orang lain, baru diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya apalagi korupsi, ya, mengambil harta milik rakyat, ini nggak akan diampuni oleh Allah walaupun istilahnya taubatnya, ya, puluhan tahun, sedekahnya ratusan juta sekalipun, nggak akan diampuni oleh Allah sebelum mengembalikan harta milik rakyat, ya, harta milik orang lain, ya. Jadi orang-orang yang seperti ini sudah kelihatan menjadi ahli neraka, ya, naudzubillah min dzalik. Jadi kalau di dalam kezaliman harta, diampuni dosanya kalau sudah mengembalikan hartanya, baru diampuni oleh Allah. Wa talabul ihlali fil madzalimil irdiyah, kalau kezalimannya itu di dalam kehormatan, misalnya mencaci, memaki orang lain, atau merendahkan orang lain, atau memfitnah orang lain, ya, di dalam kehormatan, nggak akan diampuni oleh Allah dosanya kecuali minta halal, minta dimaafkan. Kalau dimaafkan baru diampuni oleh Allah. Tapi kalau nggak dimaafkan, nggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya agar ingin selamat, ya, hindari dosa dengan orang lain, ya, hindari kezaliman kepada orang lain, ya. Wa alaihi badlu juhdihi fi dzalika wa imkanihi, dan wajib baginya untuk mencurahkan kemampuannya dalam hal tersebut,
dan semampu mungkin untuk mengembalikan hak orang lain. Ya, jadi wajib kita untuk berusaha semampu mungkin untuk mengembalikan hak orang lain. Ya, misalnya kita pernah menzalimi orang lain, mengambil harta orang lain, atau merusak kehormatan orang lain, kita harus berusaha ya semampu mungkin untuk mengembalikan hak orang lain. Wa kadzalika yajibu alaihi idza taba min tarki syai'in minal faraidil lazimah ka sholati wa zakat, dan juga wajib baginya jika bertaubat dari meninggalkan sesuatu dari ibadah yang fardu, yang wajib, yang harus, ka shalah wa zakat, seperti pernah meninggalkan sholat, atau meninggalkan zakat, atau meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ya, ini hutang. Ini jatuhnya hutang, hutangnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ingin taubat, an yatadaraka ma fatahu min dzalika, yaitu mengganti apa yang telah ditinggalkan dari ibadah-ibadah yang wajib. Ya, bil qadha, dengan mengqadha, hasbal istita'ati wal imkan, semampu sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, jadi hutang kepada Allah juga harus dibayar. Ya, kita hutang kepada orang lain harus bayar. Ya, dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dainullahi ahaqqu an yuqdha, hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar. Jadi pernah meninggalkan sholat, pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, zakat, gak akan diampuni dosanya oleh Allah sampai mengganti, membayar hutang kepada Allah, tapi semampunya. Ya, bagaimana semampunya? Gak harus lunas istilahnya. Yang penting ada niat baik untuk membayar. Ya, misalnya habis sholat, ya pernah meninggalkan dulu, sering meninggalkan sholat, semampunya setelah sholat wajib ya sholat lagi sekali, ya, atau ada waktu kosong sholat ya sekali dua kali untuk menggodok sholat-sholatnya yang terdahulu. Ya, bahkan ada ulama yang berpendapat boleh digabungkan dengan sholat sunnah asalkan jumlah rakaatnya sesuai. Misalnya sholat 4 rakaat qobliyah zuhur diniatkan juga untuk menggodok sholat zuhurnya. Ya, sholat sunnah fajar diniatkan juga untuk menggodok sholat subuh. Ya, jadi semampu mungkin membayar walaupun dengan cara nyicil. Ya, yang penting ada niat baik. Kalau seandainya meninggal masih ada sisa hutang, dimaafkan oleh Allah. Karena apa? Sudah ada niatan baik untuk membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak harus langsung dilunasin sekaligus, ya, nggak harus demikian. Ya, yang penting ada niat baik. Ini fa idza tabal abdu min dzunubihi 'alal wajhi alladhi wasafnahu, jika seorang hamba bertobat dari dosa-dosanya dengan cara yang tadi telah disebutkan, yang tadi telah dijelaskan, fayam bagilahu ayyakuna bainal khaufi war raja'i, maka harus ya bagi seorang hamba memiliki sifat antara takut dan berharap. Jadi setelah kita bertobat kepada Allah dengan cara-caranya yang tadi, ya, kita juga harus memiliki sifat antara takut kepada Allah dan berharap kepada Allah. Jadi setelah tobat jangan langsung merasa beres, ya, dosanya diampuni oleh Allah, selamat. Ya, harus ada rasa takut tapi juga rasa berharap. Ya, dua sifat ini harus ada pada setiap orang yang beriman. Takut kepada Allah, berharap kepada Allah. Jadi nggak hanya takut saja. Kalau takut saja kepada Allah nggak ada berharapnya, akan jadi putus asa. Percuma, nggak mungkin diampuni. Percuma, dosa saya terlalu besar. Banyak, percuma. Ya, ini nggak ada harapannya kepada Allah, akhirnya putus asa. Hanya ada takutnya saja. Ya, dan juga tidak berharap saja. Berharap saja tapi tidak takut kepada Allah, akhirnya apa? Mudah untuk berbuat dosa, berbuat maksiat.
Allah Maha Pengampun, nggak apa-apa. Ya, tobatnya nanti kalau udah tua, ya. Allah Maha Penyayang, ya. Ini berharap tapi tidak takut kepada Allah. Jadi orang yang beriman harus ada rasa takutnya kepada Allah, harus ada berharapnya kepada Allah, ya. Jadi setelah bertobat harus takut dan berharap kepada Allah. Bagaimana? Yarju min rabbihi qabula taubatihi bifadlihi wa karamihi. Berharap dari Allah agar diterima taubatnya dengan fadilahnya Allah, karunia-Nya Allah, dengan kemuliaannya, kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharapnya Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, tapi juga harus takut. Wa yakhafu min adami qabuli taubati makhafata annahu lam ya'ti bitaubati ala wajhi alladhi amarahu Allah bihi. Takut jika taubatnya tidak diterima oleh Allah. Mengapa? Karena khawatir tidak bertobat dengan cara yang sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Takut taubatnya nggak benar, ya, syaratnya nggak benar, ya. Takut ditolak karena kelalaian dirinya, ya. Takut taubatnya tidak diterima oleh Allah, tapi berharap taubatnya diterima oleh Allah karena kebaikannya Allah, karena fadilahnya, karunianya Allah. Takutnya karena dirinya, kelalaian dirinya. Berharapnya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Fayakunu ghairu ta'ibin indallahi. Khawatir kalau seandainya bukan menjadi hamba yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi likulli mu'min wa yajibu alaihi wujuban mutaakkidan, dan juga harus setiap orang mukmin wajib baginya kewajiban yang benar-benar an yahtariza min jami'i dzunub, menjaga dirinya dari semua dosa. Wajib untuk setiap orang yang beriman menjaga dirinya dari perbuatan dosa. Ihtirazan kulliyan, waspada, menjaga dirinya dengan seluruhnya, ya. Sebagaimana kita menjaga diri kita dari penyakit, menjaga diri kita dari makanan yang beracun misalnya, menjaga diri kita dari hewan yang buas, menjaga diri kita dari celaka, lebih-lebihnya lagi menjaga diri kita dari perbuatan dosa. Karena kalau penyakit, racun, hewan buas itu sakitnya hanya di dunia, ya. Tapi kalau dosa sakitnya di akhirat selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik, lebih celaka istilahnya. Jadi sebagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal yang mencelakakan diri kita, lebih-lebihnya lagi kita harus menjaga diri kita dari dosa yang bisa mencelakakan diri kita nanti di hari akhirat, ya. Yang celakanya lebih besar daripada celakanya dunia, ya. Li'anna fiha sakhatullahi wa maktuhu, karena di dalam dosa itu ada murkanya Allah, ada bencinya Allah, ya. Kita harus waspada dari dosa, dan dosa itu adalah perkara yang dimurka, yang dibenci oleh Allah, ya. Jadi lebih-lebihnya lagi kita harus khawatir, takut dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hiya sababu fi jami'il baliyat, dan dosa itu sebab di dalam semua musibah. Semua musibah itu sebabnya hanya satu, dosa. Gak mungkin orang kena musibah misalnya karena apa? Karena kurang duitnya misalnya, ya, karena kurang jabatannya misalnya, karena kurang anaknya misalnya, ya. Ya, nggak mungkin orang kena musibah itu hanya karena sebab satu, karena sebab dosa, ya. Wal halakat, ya, orang celaka itu hanya karena sebab satu, karena sebab dosa. Allati tahullu bil ibadi fid dunya wal akhirah, yang menimpa seorang hamba dunia dan akhirat. Jadi seorang hamba celaka dunia dan akhirat itu hanya karena sebab satu, karena sebab dosa, ya. Makanya dalam hadis sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa jangan kamu merendahkan perbuatan baik sekecil apapun.
Karena apa? Karena bisa jadi di dalamnya ada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Ibadah itu adalah yang diridhoi oleh Allah. Jangan anggap kecil walaupun sekecil apapun. Karena bisa jadi ada di dalamnya ada ridhonya Allah. Orang yang mendapatkan ridhonya Allah itu bahagia selama-lamanya dunia dan akhirat, ya. Jadi yang kita cari, yang kita lihat, yang kita cari adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan merendahkan perbuatan maksiat sekecil apapun. Bisa jadi di dalamnya ada murkanya Allah. Kedapatan murkanya Allah, celaka selama-lamanya dunia dan akhirat, ya. Walaupun perbuatan baik dengan cara senyum misalnya kepada orang lain, itu ibadah, ya, yang diridhoi oleh Allah. Orang yang bisa jadi karena senyumnya kepada orang lain kedapatan ridhonya Allah, bahagia selama-lamanya dunia dan akhirat, ya. Jangan merendahkan perbuatan maksiat sekecil apapun, walaupun dengan cara memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Nah, bisa jadi di dalamnya ada murkanya Allah gara-gara memandang, sekedar memandang istilahnya kepada orang lain dengan pandangan merendahkan, kedapatan murkanya Allah, celaka dunia dan akhirat. Naudzubillah min dzalik, ya. Tsumma in waqa'a fi syai'in minadz-dzunub wajaba 'alaihi ayyubadira bitaubati. Lalu jika terjatuh ke dalam dosa, wajib baginya, ya, bagi kita untuk segera bertaubat. Jika seorang hamba jatuh ke dalam dosa, wajib untuk segera bertaubat kepada Allah. Mengapa? Karena menunda taubat itu dosa. Orang berbuat dosa itu udah dapat dosa, ya. Lalu nunda taubatnya itu perbuatan dosa yang lain, ya. Jadi taubat itu harus segera ilallahi min dzambihi min ghairi israrin, ya. Wajib segera bertaubat kepada Allah dari dosanya tanpa terus-menerus berbuat dosa. Wala iqamati ala dzambi, dan juga tidak terus melakukan perbuatan dosa, ya. Wala ridwan bihi, dan tidak merasa ridho dengan perbuatan dosa, ya. Jangan sampai kita ini merasa senang dengan perbuatan dosa. Jangan sampai kita ini istiqomahnya itu dalam berbuat dosa. Naudzubillah min dzalik, ya. Tanda ahli neraka itu berbuat dosa istiqomah, ya. Mending kalau ibadah istiqomah. Ini buat dosanya istiqomah di dalam perbuatan dosa. Kalau orang beriman, ya namanya manusia, terjatuh ke dalam dosa langsung tobat kepada Allah. Tapi kalau ahli neraka tandanya apa? Terus, ya, menerus berbuat dosa. Wa yambagi likulli mu'min alla yazal taiban ilallahi wa mujaddidan li taubati fi kulli halin wa hinin. Dan harus bagi setiap orang yang beriman untuk selalu bertobat kepada Allah. Jadi tobatnya itu jangan sekali aja, ya. Seharusnya tobatnya itu jangan hanya ketika berbuat dosa saja, ya. Seharusnya kita selalu memperbarui tobat kita kepada Allah setiap keadaan, setiap waktu, setiap hari tobat kepada Allah. Mengapa? Wadzalika li'anna dzunuba katsiratun, karena dosa itu banyak, ya. Dosa itu banyak. Wa minha as-saghair wal kabir, ada dosa kecil, ada dosa besar. Wa dzunub al-batinah wa dzunub adh-dhahirah, ada dosa yang batin, dosa hati, ya. Ada dosa zahir, dosa badan, ya. Kadang orang tidak terasa telah melakukan dosa hati, ya. Bagaimana misalnya contohnya, ya, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu. Ketika orang mendapatkan musibah, minta kepada Allah, doa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dikira ini ibadah, padahal ini maksiat. Mengapa? Karena hatinya nggak terima dengan takdirnya Allah. Minta kepada Allah ketika kena musibah, hatinya nggak terima dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Banyak yang seperti itu maksiat. Orang yang nggak nerima dengan takdirnya Allah itu haram, ya.
Boleh-boleh saja kita minta kepada Allah, tapi tetap hati kita nerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ini contoh ya, dosa hati, dosa batin ya. Contohnya lagi banyak, misalnya ada orang yang merasa dirinya menampakkan ibadahnya dengan alasan agar dicontoh ya, dijadikan sebagai contoh orang lain, padahal ria ya, padahal ingin dihormati ya, padahal sombong ya. Ini dosa itu ada dosa batin, dosa hati, ada dosa badan. Wa dzunub ya'lamuhal 'abdu wa dzunub la ya'lamu. Ada dosa yang diketahui oleh seorang hamba, ada yang tidak diketahui ya. Banyak dosa yang kita lakukan tanpa kita sadari ya. Itu adalah perbuatan dosa. Wa kad yu'akhid biha min haitsu innahu qassara fi talabil ilmi bi kauniha dzunuban. Dan terkadang seorang hamba dihukum karena apa? Karena lalai di dalam menuntut ilmu, bahwa itu adalah perbuatan dosa. Nggak tahu itu adalah perbuatan dosa. Mengapa? Karena tidak mengkaji ilmu agama. Contohnya seperti tadi ya. Doa dikira itu ibadah, padahal itu dosa karena nggak nerima dengan takdirnya Allah ya. Kenapa? Karena tidak mengkaji ilmu agama, dihukum, akhirnya mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Au min haitsu inna laha muqaddimat wa sawabi dakhilatun fil ilmi wal ikhtiyar. Atau terkadang dosa itu ada pendahuluannya, ada sebabnya, permulaannya yang masuk ke dalam pengetahuan dan pilihannya. Maknanya dosa itu kadang ada sebabnya, pendahuluannya ya. Misalnya dosa zina, pendahuluannya itu apa? Karena memandang ya, karena ya, yang seperti ini ya, mendapatkan hukuman ya, mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu tanpa disadari ya. Dikira ini bukan perbuatan dosa sekedar memandang ya, padahal ini adalah perbuatan dosa. Jadi banyak dosa yang tidak kita sadari, makanya kita harus selalu setiap hari untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba yang diampuni dosanya oleh Allah, hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Insyaallah yang lain kita kaji lagi pada lain kesempatan. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang bertaubat kepada Allah, hamba-hamba yang dicinta oleh Allah, taubatnya kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.